Aksi Nyata Modul 2.3 Supervisi Akademik oleh Anita Utami, CKP Angkatan 5 Kota Salatiga dari SMP Negeri 2 Salatiga. Deskripsi: praktik supervisi akademik ini terdiri dari 3 rangkaian kegiatan yang terdiri dari tahapan prasupervisi, observasi, dan pasca observasi. Tujuannya adalah untuk menerapkan paradigma berpikir coaching dalam membantu rekan sejawat mengembangkan kompetensi melakukan diferensiasi proses melalui pembelajaran berjenjang berdasarkan tingkat kesiapan belajar pada mata pelajaran Bahasa Jawa. Adapun jadwal pelaksanaan rangkaian supervisi adalah sebagai berikut. Percakapan pra-observasi tanggal 19 Oktober 2022, observasi tanggal 21 Oktober 2022, dan percakapan pasca observasi 22 Oktober 2022. Sebagai coach adalah Dian Sofiana dan Coach Anita Utami. Baik, selamat sore Ibu Sofi. Selamat sore Bu Anita. Apa kabar nih Bu Sofi? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, sedang sibuk nih ya Bu Sofi ya? Alhamdulillah nih sudah selesai untuk yang FTPI, jadi roto longgar, roto santai. Iya nih, saking sibuknya sampai kita harus berjumpa di Zoom ya Bu ya, pada satu sekolah begitu. Oke, baik Bu Sofi. Jadi tadi saya menerima pesan dari Bu Sofi bahwa Bu Sofi ingin diobservasi nih pembelajarannya di kelas, begitu ya Bu ya? Betul. Oke. Jadi Ibu dalam waktu 10 menit ke depan ini harapannya kita bisa menemukan ya Bu ya, tujuan pembelajaran apa, lalu kita juga harapannya bisa menemukan apa yang ingin Ibu kembangkan, strategi yang sudah Ibu persiapkan, dan harapannya bisa lebih tenang nanti ketika melakukan observasi, begitu ya Bu ya? Oke. Baik. Bu Sofi, bisa menceritakan apa yang akan diajarkan nih? Oke. Rencananya besok hari Jumat itu saya akan memberikan materi tentang aksara Jawa ya. Jadi namanya aksara Jawa itu materinya maca dan menulis. Jadi tidak bisa dilepaskan membaca saja atau menulis saja. Nah, karena ini masih di kelas 7, maka nanti untuk semester ini yang akan saya berikan itu adalah khusus untuk sandangan Wianjono yang meliputi sandangan Panjingan dan sandangan Panike Kuwondo gitu. Oke, secara garis besar seperti itu materinya. Materinya menarik nih ya Bu. Menurut Sofi nih, apakah nanti ada bagian-bagian yang agak menantang nih untuk peserta didik menurut Bu Sofi? Wah, ini dari tahun ke tahun selalu menantang. Bahkan PTK saya itu masih tak uplek-uplek bab aksara Jawa karena memang ini salah satu apa ya, mata pelajaran yang anak-anak itu menganggap susah. Dan saya sendiri juga merasa tertantang sekali untuk membuat mereka bisa mengerti dan memahami gitu. Begitu. Jadi menantang dan sulit ya Bu untuk anak-anak Iya, tahun betul ke sekali. tahun. Oke. Betul sekali. Menurut Bu Sofi, langkah apa yang bisa digunakan untuk mengajarkan materi ini secara efektif nih Bu Sofi? Saya sementara ini masih cenderung pakai ini ya, active learning ya. Cenderungnya ke ini, ke game learning, game based learning, pakai game dulu karena saya melihat karakter anak itu yang masih peralihan dari SD ke SMP begitu ya. Saya lihat apalagi yang ini 7B ini kok masih seperti ini. Nah, saya mencoba masuk dengan permainan dulu biar mereka itu yang pertama kondisi kelasnya tidak kondisi kelasnya itu biar kondusif ya. Mereka itu biar tertarik kan anak 7B itu anaknya memang aktif-aktif, spesial-spesial dan mereka rata-rata itu ini suka ngomong. Ya, ini kalau nggak diarahkan nah ini kalau misalnya nanti memakai yang metode yang lainnya ya, saya belum mencoba, cuman saya masih yang pengen yang ini memperdalam untuk game-nya ini dulu nanti, game based learning-nya ini. Yang jelas
saya ingin pembelajaran yang aktif untuk anak didik saya di kelas 7B nanti, gitu. Baik, jadi kalau boleh saya ulangi, Bu Sofi ingin menerapkan active learning secara spesifik, strateginya adalah game based learning dengan permainan ya Bu, Betul, betul, disesuaikan betul. dengan karakter anak yang aktif, lalu senang bicara begitu, dan Iya, peralihan betul. dari SD ke SMP Heeh, supaya betul. bisa suasana kelasnya kondusif, lalu pelajarannya yang Betul. tadi menantang tadi jadi bisa dikuasai dengan mudah begitu ya Bu, dengan Betul, yang harapannya. jelas mereka tidak merasa tertekan gitu, nggak merasa boring juga kan. Kadang kan kalau misalnya kita hanya ceramah, kita hanya memberikan materi, mereka akan boring, akhirnya ya sudah selesai saja. Mereka nggak mau dengan sendirinya ada motivasi internal untuk mau mempelajari materi aksara Jawa begitu. Oke, baik Bu Sofi, menarik sekali Bu. Nah, Bu Sofi ingin diobservasi di bagian mana nih dari pengajaran tadi nih untuk Saya menerapkan pengen game based yang learning? ini ya, diferensiasi prosesnya ya. Oke, jadi untuk standar kompetensinya Bu Sofi ingin diobservasi pada diferensiasi proses nih ya Bu ya. Prosesnya, iya Oke. betul. Bisa diceritakan Bu nih rencananya melakukan diferensiasi prosesnya dengan cara apa ini? Oke, untuk diferensiasi prosesnya mungkin pertama, ini kan untuk tujuan pembelajarannya, saya lupa ya tadi mau menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran itu ending-nya itu nanti siswa bisa membaca dan menulis 1 paragraf berhuruf Jawa. Sedangkan kan tingkat kemampuan anak itu kan berbeda-beda, ya kan? Ada yang masih 0 sama sekali karena dia memang, berasal dari pernikahan suku bangsa sehingga di keluarganya tidak dikenalkan bahasa Jawa, dan di SD-nya pun juga yang pandemi kemarin ada beberapa anak, testimoni dari anak itu gurunya tidak mengajarkan. Ya mungkin hanya diberikan LKS saja sehingga anak belas sama sekali tidak bisa aksara Jawa. Kemudian ada yang bisa aksara Jawa asalkan ada panduannya Hono Coroko, mereka bisa menulis misalnya ku, gunu, sampai dengan yang paling tinggi itu baru sampai di taraf yaitu menulis misalnya Siti, Lungo, Pasar, hanya seperti itu. Kemudian saya mempunyai rencana nanti akan membuat pembelajaran yang berjenjang begitu kan ya. Jadi anak yang belum bisa nanti akan saya jadikan 1, kemudian yang kedua juga gitu, ketiga juga gitu. Kemudian nanti untuk permainannya pun juga akan sama. Walaupun mereka dalam 1 kelompok besar, nanti untuk kerjanya individu itu nanti sesuai dengan tahap pemikiran mereka begitu. Baik, jadi kalau boleh saya bahasakan kembali, Bu Sofi ingin melakukan diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar begitu ya Bu ya? Karena tadi ada anak yang ketika masa pandemi tidak mendapatkan secara utuh, atau ada anak yang dari latar belakang keluarganya memang bukan dari suku Jawa begitu ya Bu ya, dan juga ada yang ini ya, masih kesulitan dalam menulis, masih terbatas pemahamannya. Baik, kemudian dari kesiapan belajar tadi, Bu Sofi ingin membuat pembelajaran yang berjenjang, begitu ya Bu? Bahwa anak-anak ini akan diberikan tagihan yang berbeda. Betul. Walaupun tujuan besarnya sama dan dengan metode permainan yang sama, begitu Bu? Betul. Oke, baik Bu Sofi. Mari Bu, kita bisa membahas kira-kira indikator ketercapaian apa yang bisa kita tempuh nih untuk menilai apakah diferensiasi proses ini sudah berhasil atau belum? Indikatornya ya. Indikatornya ketika anak itu sudah bisa melakukan apa yang saya perintahkan. Seandainya misalnya contohnya untuk anak yang masih pengetahuannya minim sekali, saya hanya memberikan 1 kartu, wujudnya masih tembung itu kata ya. Dia bisa membaca dan dia bisa menulis untuk kata yang lainnya. Masih seperti itu. Jadi nanti arahnya tetap ke ending-nya nanti. Jadi prosesnya seperti itu bertahap, baru nanti akan memuncak seperti piramida begitu mengerucut ke atas. Begitu. Oke, jadi indikatornya adalah bahwa anak dalam kelompok kesiapan belajar yang berbeda
pada akhir pembelajaran sama-sama akan sudah dapat menulis gitu ya Bu ya? Dengan Iya, maksud betul. yang Menulis berbeda. ataupun membaca. Menulis dan Menulis ataupun membaca. membaca. Betul. Oke, menulis dan membaca. Baik. Berarti nanti kita akan indikatornya adalah dari hasil belajar anak ya, Bu? Betul sekali. Gitu. Kalau dari Bu Sofi sendiri mungkin indikatornya apa nih? Indikator saya? Indikator saya itu, kalau saya lebih cenderung ke ini ya, kepuasan diri saya ya. Jadi ketika saya sudah bisa, anak-anak itu sudah berhasil seperti itu, saya akan merasa puas. Jadi lebih cenderung ke perasaan aja kalau saya. Kalau masalah nilai itu bisa ya, kalau nilai kan bisa dilihat. Tapi kalau misalnya seperti itu, saya puas melihat anak saya bisa. Kemudian ternyata mereka juga enjoy, itu kepuasan tersendiri buat saya. Katanya hanya seperti itu. Kalau saya simpel aja. Tidak mulu-mulu harus nilai sekian, enggak. Berarti indikatornya dari sisi Bu Sofi adalah pada proses sekali lagi tadi ya Bu ya, bahwa pembelajarannya berlangsung lancar, semua anak aktif belajar, iya betul. Oke, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang baru. Oke, betul sekali. Bisa bermuara pada kepuasan, pada refleksi akhir Bu Sofi. Berarti kalau boleh mohon izin untuk menyampaikan kembali indikatornya, menurut catatan saya ada 3 indikator nanti yang akan kita amati. Yang pertama dari sisi anak, bahwa anak bisa melakukan sesuai yang diperintahkan di lembar kerja yang berjenjang tadi, berdasarkan kesiapan belajar. Berarti instruksinya jelas, kemudian mereka bisa mencapai hasil akhir, yaitu membaca dan menulis menggunakan aksara Jawa, begitu ya Bu ya. Lalu yang kedua dari sisi guru adalah guru bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang lancar dalam pengelompokan masing-masing kesiapan belajar itu, dan guru bisa menstimulasi anak untuk bisa aktif dalam proses pembelajaran. Betul. Gitu ya Bu, dan pada akhirnya itu yang kedua. Yang ketiga adalah guru bisa melakukan refleksi mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan tadi. Betul. Oke, baik Bu Sofi. Wah, berarti kita sudah ini ya Bu ya, sudah cukup berbincang lumayan lengkap nih Bu tentang untuk persiapan mengajar besok nih. Nah, sekarang sebelum kita akhiri Bu, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bu Sofi nih tentang praktik mengajar besok nih, observasi mengajar besok di 7B. Ini saya masih ini ya. Yo ini di 7B ini kan antara yang saya ajar 7A sampai 7D. 7B ini termasuk siswa yang unik ya di antara mereka semuanya yang saya sampaikan di depan tadi. Makanya ini saya harus berpikir nih game yang tepat untuk mereka biar semuanya aktif, biar mereka semuanya tertarik gitu. Terus kemudian tujuan saya tercapai itu apa ya? Excited aja ini. Iya, masih pengen sekali, tertantang ya, karena tertantang tadi ya, ketika kita tadi ketemu sore kan ya, sebelumnya kan kelas 8 ya, jadi kelas 7, oh ya kelas 7, bilalah materinya itu, terus 7B letik gitu, saya langsung tertantang lagi gitu. Berarti tertantang dan excited gitu ya Bu? Oh iya, excited banget ini, kalau untuk urusan aksara Jawa ini saya selalu excited ini, karena ini PR besar, terutama untuk guru-guru bahasa Jawa di SMP, gitu. Oke, baik Bu. Mas, mari kita bersepakat Bu mengenai sasaran observasi. Berarti sasaran observasinya di tadi ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi proses pada siswa kelas 7B. Ya, dan kita akan bersama-sama menemani anak-anak belajar kapan Ibu? Hari Jumat? Hari Jumat ya. Hari Jumat berarti tanggal 21 ya. 21 Oktober. Jam pelajaran jam kedua dan 3. Jam kedua dan ketiga. Baik. Nanti saya mohon izin pada Bu Sofi bahwa selama proses pembelajaran mungkin saya akan ikut bersama Bu Sofi di kelas dan mencatat beberapa hal untuk menilai apakah indikator yang kita sepakati tadi tercapai nih Bu. Oke. Dan kemudian juga waktu percakapan pasca observasi mungkin nanti kita sepakati setelah observasi ya Bu ya. Mengingat saya paham betul nih Bu Sofi sedang banyak sekali yang harus dikerjakan. Terima kasih sekali loh Bu sudah berkenan ngobrol sore-sore di luar jam bekerja seperti ini. Oke. Baik Bu. Terima kasih juga. Terakhir Bu,
sebelum kita tutup, tadi mari Bu kita konkretkan lagi aksi nyata yang akan Ibu lakukan di kelas besok apa nih? Diulang lagi Aksi mungkin? nyata. Aksi nyatanya ya. Saya akan permainannya tadi? Bu Sofi permainannya saya akan melakukan pembelajaran aktif learning ya, aktif learning dengan metode pembelajaran yang bertingkat dikombinkan dengan strateginya game based learning untuk agar supaya tujuan pembelajaran saya yang endingnya anak bisa membaca dan menulis aksara Jawa satu paragraf ya berarti kan paling satu paragraf kemudian bisa menemukan amanat yang terdapat dalam bacaan tersebut itu anak bisa menemukannya seperti itu. Oke, baik Bu Sofi. Semoga sudah lebih ini ya Bu semangatnya dan antusiasmenya tetap terjaga ya Bu sampai hari Jumat nanti. Oh ya ini udah pusing ini udah ada ide-ide di sini sudah mulai. Aduh, sudah mulai ada ide nih. Semoga ini akan muncul nih ketika kita di kelas. Tidak sabar untuk ikut belajar bersama Bu Sofi di kelas 7B pada hari Jumat tanggal 21 Oktober jam 2 sampai 3 ya Bu ya. Oke. Baik Bu Sofi, terima kasih. Sepertinya sudah 10 menit nih, lebih dikit. Semoga mendapatkan sesuatu ya Bu dari perbincangan kita sore ini begitu. Saya yakin Bu Sofi habis setelah ini akan menyiapkan pembelajaran karena sudah banyak ide tadi katanya. Betul sekali. Mbak Anita tuh saya selalu banyak ide nih. Kemudian buntu tadi keluar lagi ide ini. Sama seperti saya kan kalau ngobrol dengan Bu Sofi. Oke. Serius. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin untuk mengakhiri. Baik, selamat sore Ibu Hana, Ibu Sofi. Selamat sore. Baik Bu Sofi, terima kasih atas kesediaan waktunya nih menyisihkan waktu sehingga kita bisa bertemu di sore hari ini untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya tentang pembelajaran yang kemarin hari Jumat ini ya Bu ya. Oke. Nah Bu Sofi, bagaimana nih perasaannya tentang pembelajaran yang kemarin dilakukan? Pembelajarannya ya lumayan puas tapi ya belum puas banget ya karena ternyata di luar ekspektasi juga ya. Ya 2 kelas bisa berhasil sementara yang ini saya anggap belum berhasil gitu lah. Bukannya belum berhasil ya, ya memang mungkin berbeda-beda ya untuk kemampuan anak itu ya. Oke. Jadi ya lumayan lah. Ya lumayan begitu ya Bu ya. Bu Sofi bisa menceritakan lagi nih Bu apa yang terjadi ketika pembelajaran kemarin? Oh ya, ketika pembelajaran kemarin yang sempat membuat pertama kali saya shock itu ketika ada anak yang udah bilang sudah nggak bisa, terus dia nggak mau ngapa-ngapain itu udah sempat membuat saya shock kan ya. Dan itu memang sedikit memicu emosi saya karena dia nggak mau, udah bilang belum berusaha, dia sudah bilang nggak bisa dan dia malah ngomong sendiri bertiga itu 3 in 1 kemarin itu.
Nah, kemudian dia juga nggak mau bekerja sama dengan kelompoknya, sementara yang lain itu berlomba-lomba bekerja sama. Nah, itu aja yang sedikit membuat saya kemarin rada mangkel itu saja, yang Mmm. ya beberapa anak saja itu ya, hanya 3 itu, tapi cukup membuat emosi saya sedikit terpacu terpacu. Tapi overall ya Mhm. lumayanlah, Jadi, bisa. rancangan Heeh, pembelajarannya sudah terlaksana begitu ya, Bu, step by iya step-nya? iya alhamdulillah bisa. Oke, Heeh, baik Bu Sofie, saya ingin membacakan kembali nih, indikator yang sudah Bu Sofie tetapkan sendiri ketika sesi praobservasi kemarin. Saya oke, mencatat ada 4 indikator dan mhm, sekaligus kita analisis ya Bu ya dari oke apa yang kita amati bersama gitu, mungkin nanti kita bisa saling melengkapi. Nah, oke, siap siap ya Bu ya. Pada indikator siap, pertama kemarin Bu Sofie ingin diamati apakah guru dapat menuntun murid-murid ini dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang dibuat berjenjang berdasarkan tingkat kesiapan belajar nih Bu. mhm, Di catatan saya sudah ada, Ibu sudah tampak membuat proses yang berjenjang begitu ya, Bu, ya. mmm, Ada kelompok yang sudah siap, yang mulai mhm, berkembang, yang masih membutuhkan banyak bimbingan, begitu. mhm, Dan, sepertinya mereka juga kalau dari pengamatan saya, mereka sangat nyaman bekerja dalam kelompoknya masing-masing, begitu. mhm. Bagaimana menurut Bu Sofie? Iya, betul. Mungkin juga karena efek kemarin ya, setelah P5 itu jadi, cara kerja mereka juga sudah terbentuk Mhm, ya untuk pengendalian emosinya ketika bekerja sama gitu, mmm, dalam berkelompok gitu juga sudah sangat membantu kami juga, para guru. mhm, Jadi bersyukur sekali saya setelah mhm. P5 itu anak-anak sudah mulai mandiri dalam bekerja kelompok, terutama dalam pengendalian emosi mereka. Oh, Ya paling hanya begitu. segelintir anak aja yang masih egois seperti itu, nggak biasalah seperti itu, gitu. Wah, berarti ini kita anggap sudah tercapai ya, Bu, indikator ini Iya, ya? Berarti sudah oke, heeh, bisa, siap. diferensiasi prosesnya berdasarkan tingkat kesiapan belajarnya. Iya, Kemudian di heeh. indikator kedua yang kita sepakati kemarin adalah guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan terlebih dulu melakukan pengelompokan berdasarkan kesiapan belajar. Nah, ini yang saya amati bahwa sebelum masuk kelas Bu Sofie sudah punya daftar nih untuk Iya pengelompokan iya yang, menurut Bu Sofie dikelompokkan berdasarkan hasil nilai tersebut sebelumnya ya, Bu, ya? Berarti iya sudah betul, sudah iya berdasarkan kesiapan belajar. Kemudian juga Ibu sudah tampak, membagi siswa dalam kelompok-kelompok gitu ya, Bu, ya? Tadi sudah kita sampaikan berdasarkan kesiapan belajar. Nah, menurut Bu Sofie indikator ini sudah tercapai belum nih? sudah Sudah? Oke. sudah Oke. untuk kemarin saya sempat ragu ya ketika Mhm, membagi itu ya, mhm, untuk rentang nilai sekian mhm, untuk masuk kelompok yang sudah siap, mhm, kemudian untuk rentang sekian 8 kan, jauh itu ya, mhm, rentang nilainya itu kan jauh dan akhirnya saya bagi menjadi 4 kelompok, 2 kelompok itu saya bagi termasuk dalam kategori yang, masih berkembang ya, mhm, istilahnya berkembang ya? mhm, mhm. Yang Betul, paling betul, bawah betul. gitu maksudnya ya. Tapi saya bagi, yang satu dengan strategi hanya menggunakan satu kata, yang Mhm, satunya 2 kata, karena secara nilai kan mereka juga ada perbedaan. mhm, Kemudian yang kelompok yang ketiga itu yang tengah-tengah, yang keempat. Ternyata memang, eee yang saya rencanakan alhamdulillah juga berhasil ternyata di situ ya. mmm. Ternyata memang benar. Jadi dari urutan nilai yang saya ambil itu kemudian saya padukan dengan, sebelumnya, pertemuan sebelumnya, perkembangan-perkembangan ternyata memang benar. Jadi kemampuan anaknya sesuai dengan yang saya bagi-bagi itu, seperti itu. Oke, baik. Berarti tercapai ya, Bu, ini ya? Sudah, Tercapai, oke, iya. siap. Kemudian indikator ketiga kemarin guru dapat menstimulasi murid untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, kalau menurut catatan saya nih, Bu, Ibu sudah melakukan diskusi, tanya jawab, lalu memberikan aktivitas yang membuat anak itu,
menempel, mengurutkan, lalu berkolaborasi, itu menarik sekali. Kemudian juga, yang saya amati Ibu juga menyisipkan nilai-nilai kearifan lokal ya, Bu, ya. Nanyakan, "Jangan mudah menyerah," begitu. Saya tidak bisa berbahasa Jawa dengan baik, tapi di catatan saya, yang langsung saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, "Bu Sofi tidak suka kamu bilang tidak bisa." Dan Ana langsung menurut pengamatan saya, Ana langsung mencoba kembali begitu ya, Bu, ya. Tapi kayaknya kemarin ada satu yang kurang ya, Gimana, Bu? bukan kebiasaan saya, cuman mungkin kekurangan saya itu, saya kurang bisa, fokus ke anak yang sudah mahir malah, cenderung saya tinggal ya kan. Jadi saya lebih cenderung mendekati anak-anak yang belum bisa, karena saya berpikirnya, ini yang memang butuh bantuan saya besar, ya mumpung butuh bantuan saya untuk saya bimbing terus, sementara yang mahir kan selama mereka tidak bertanya saya anggap fine-fine aja, jadi mereka bisa gitu, saya anggap gitu. Jadi mungkin ini yang menjadi kekurangan saya selama ini ya, kalau saya, lihat-lihat kemarin, kecenderungannya seperti dan semoga memang mereka benar-benar bisa bukan karena Ada sinyal ya? mungkin lihat saya sibuk dengan teman-temannya yang lainnya terus segan atau bagaimana. Semoga harapan saya mereka memang benar-benar bisa, sehingga apa yang saya lakukan selama ini selanjutnya bisa menjadi evaluasi untuk diri saya ke depannya. Bahwa saya memang anak yang mahir pun juga butuh perhatian dari saya, nggak cuma yang, eee eee, kemampuannya masih belum gitu. Oke. Iya. Anak yang mahir ya, Bu, ya. Mohon izin Iya. mencatat. Oke, butuh perhatian. Baik, berarti, sudah tercapai, Bu, indikator ini? Iya. Iya, 1 sampai 10, skala 1 sampai 10 di skala berapa ini? 1 sampai 10 ya. Saya nggak berani bilang banyak, 8 aja lah. 8, oke, baik. Dan yang terakhir kemarin Ibu ingin diamati apakah guru sudah melakukan proses refleksi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kepada anak saya sudah menurut catatan saya Ibu sudah melakukan refleksi di 2 hal nih, Bu. Ibu, menanyakan perasaan mereka bagaimana dengan pembelajaran ini, kemudian anak mengatakan senang gitu. Dan kemudian Ibu juga melakukan refleksi pada kompetensi, keterampilan mereka, apakah mereka sudah menguasai kompetensi yang diharapkan begitu. Gitu ya, Bu, ya? Iya, bener. Menurut, Bu Sofi sendiri bagaimana? Ya, itu yang saya harapkan, tapi kemarin dari jawaban mereka masih rada kurang memuaskan saya ya. Bisa, terus masih ada yang nanti masih membuat masih ambigu juga menurut saya. Tapi, semoga memang mereka benar-benar bisa ya. Iya. Itu aja yang saya masih bingung juga karena kemarin saya keluar dari kelas, terus rada ya itu yang tadi saya bilang, rada syok karena ada beberapa anak yang udah bilang nggak bisa, nggak mau usaha, itu sudah rada membuat mood saya langsung down. Tapi saya berusaha, ternyata saya lihat dari beberapa kelompok itu ternyata mereka enjoy dan mereka bisa, paling itu menghibur saya, yang bisa menghibur saya, oh paling enggak berarti dari sebelumnya yang kemampuan mereka itu masih di bawah, 50 malah, lebih bawah lagi ya, 30% itu ya, mereka belum bisa, bukan, maksudnya, yang belum bisa menguasai itu hampir 80% ya. Nah, setelah dari pembelajaran kemarin, saya optimis anak-anak itu sudah bisa paling enggak, ya 75, 80% lah anak-anak itu ya. Kecuali yang memang mereka nggak mau berusaha itu yang tadi kan ya, Iya, betul. tuh. Iya. Oke. Baik, Bu Pokoknya kalau Sofi. yang namanya Moreno kelas 7B dia kan anak keturunan Minang dan mana ya, Minang, pokoknya pernikahan suku bangsa, dia sudah bisa, itu sudah membuat saya ayem. Sayanya yang nggak bisa saja bisa, apalagi yang asli, insya Allah kalau misalnya dia ditemani kan bisa gitu, itu aja. Senang Itu mendengarnya, Bu saya, Sofi. iya. Iya. Berarti ini dari 4 indikator yang kemarin Bu Sofi, minta saya untuk amati, semuanya sudah tercapai ya, Bu, ya? Iya. Iya, sekali lagi saya tanya nih, Bu, untuk keseluruhan 1 sampai 10, ada di mana ini Bu Sofi nih? Saya masih belum bisa menjanjikan untuk 10, masih tetap di posisi 8. Oh, masih di posisi 8. Berarti nanti ada yang perlu ditingkatkan untuk jadi 10 nih ya, Bu, ya? Oke. Iya, harus. Baik. Oh iya, saya lupa. Saya Gimana, Bu, kemarin gimana, Bu? untuk ini ya, eee,
saya juga mau sharing sebentar ini untuk masalah pembelajaran diferensiasi ini. Kalau fokus saya kemarin hanya di proses, ternyata memang ada miss juga ya. Ternyata tidak hanya di prosesnya, tapi kan ada beberapa hal juga yang memang yang namanya pembelajaran bertingkat ya, tahap ya. Ya itu kan nggak cuman menujunya alurnya itu endingnya nanti sama, tapi kan prosesnya nggak cuman hanya di pas kemarin kan saya hanya prosesnya pas, oh ini memakai satu kata, ini dua kata, kemudian ini satu kalimat full, kemudian dengan LKPD yang sama. Nah, itu kan membuat anak yang satu kata itu kan kepontal-pontal bahasa Jawanya kan ya. Dengan oke 10 menit lagi dikumpulkan, nah, mereka akhirnya panik ya. Ternyata itu salah. Nggak tahu ya salah atau enggak, ternyata menurut saya itu ya nggak benar aja ya. Karena sama aja kan kita memaksa anak yang belum suka pedes kita paksa makan satu lombok gitu kan ya, kaget mungkin ya. Jadi harusnya kan bertahap dulu. Mungkin seperti itu ya Bu Nadia? Iya, ya Bu Anita ya. Waduh Bu, tapi sepertinya ini lepas dari benar salah, saya menangkap Bu Sofi ini sudah punya gagasan ya Bu ya, sepertinya untuk ke depan. Nilai 8 ini mau di-10-kan bagaimana caranya? Oh gitu siap ya, itu, harus ya? Harus ya? Ya 10 itu harus saya. Tidak harus, tapi diusahakan begitu ya Bu. Oh iya, oke siap. Nah, Bu Sofi itu tadi hasil observasi dari yang bisa saya sampaikan, dan tadi juga sepanjang proses ini Bu Sofi sudah berefleksi. Tapi saya boleh mohon Bu Sofi untuk menyampaikan sedikit lagi refleksi ini Bu, apa yang sudah berjalan baik dari pembelajaran Bu Sofi? Oke. Menurut Bu Sofi. Secara umum dari apa yang saya inginkan untuk pembelajaran diferensiasi prosesnya sudah saya lakukan. Saya sudah berusaha menggunakan strategi yaitu game based learning untuk membuat pembelajaran menjadi menarik, anak menjadi aktif, sehingga pada akhirnya nanti tujuan pembelajaran saya yaitu karena di pembelajaran kemarin aksara Jawa, anak bisa membaca satu paragraf, kemudian bisa menemukan makna di dalamnya itu bisa, begitu ya. Anak bisa membaca, paling tidak anak bisa membaca dulu. Dengan bisa membaca di sini kan berarti pelan-pelan ya, berarti anak tuh harus mentranslate dulu, mengalih aksarakan dari yang Jawa ke Latin. Kalau misalnya anak langsung membaca gitu kayaknya masih belum bisa, masih perlu bertahap lagi ya. Nah, secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, anak-anak juga aktif, kemudian komunikasi antar kelompok juga baik, terus mereka juga welcome dengan saya, dan saya juga sangat terbantukan dengan strategi yang saya pakai kemarin karena juga tidak membutuhkan banyak energi saya untuk ngomong ya kan. Memang tujuannya memang anak sendiri yang harus aktif. Begitu Bu Anita. Oke, baik. Lalu Bu, hambatannya nih Bu. Hambatannya yaitu tadi ya, yang di luar teknis itu ya. Ketika saya ya cenderung yang non teknis saja, ketika saya bertemu dengan anak yang langsung tidak bisa, itu kan dari dulu itu saya tantangan saya itu ketika anak ngomong saya nggak bisa, terus dia nggak mau ngapa-ngapain, kemudian saya bujuk dia masih nggak bisa, begegek aja bahasa Jawanya seperti itu. Nah itu hambatan saya. Kalau yang lainnya insya Allah tetap bisa tertangani ya, hanya itu saja karena itu langsung ke saya ya, langsung emosi saya langsung sedikit banyak mempengaruhi mood saya ketika mengajar. Untung saja kemarin hanya 3, nggak satu kelas. Karena kelas 7B itu kan termasuk anak-anak yang aktif ya, ekspresif, aktif, kemudian ya memang spesial sekali anak-anak tersebut gitu. Oke, baik. Jadi kalau boleh saya sampaikan kembali, kekuatan Bu Sofi ini pada sudah berhasil menerapkan diferensiasi proses melalui game based learning sehingga tujuan pembelajarannya tercapai. Jadi anak secara bertahap sudah bisa membaca dan menulis dengan aksara Jawa menggunakan sandang itu ya Bu ya kemarin ya. Kemarin sandangan Panjika. Iya, sandangan Panjika. Oke. Dan hambatannya ada pada motivasi anak yang masih belum termotivasi untuk belajar bahasa Jawa begitu ya Bu ya. Oke. Baik Bu Sofi, menarik sekali. Nah, lalu Bu Sofi tadi kembali ke refleksi pada saat hasil observasi, kembali Bu Sofi mengatakan dari 1 sampai 10 skalanya di 8. Nah, kira-kira apa sih yang akan Bu Sofi lakukan supaya 8-nya ini bisa menjadi 10 di masa mendatang begitu Bu? Ya. Aksi nyata apa nih? Oke.
tadi ketika pas di jam-jam ketika menunggu pulang ya, kan di ruangan saya itu sempat ada anak kecil gitu kan ya. Anak kecil ya, putrane teman saya satu ruangan itu ternyata dia membawa satu buku, ya kan? Dia membawa buku, tulisannya itu ada tulisan aksara Jawa, padahal nggak mudeng. Ternyata kemudian dia menyodorkan satu buku bacaan, buku cerita, di mana di dalamnya itu ada tulisan aksara Jawanya dan ada bahasa Indonesianya. Nah, kemudian disitulah muncul ide, oh iya, kalau misalnya saya membuat materi, membuat buku kan ya, buku di mana kan kelas 7 itu ada materi cerita rakyat, di mana di dalamnya juga ada aksara Jawanya. Saya mencontoh seperti itu kayaknya lebih asik dan itu bisa langsung mengena ke anak-anak ya. Jadi anak-anak juga tertarik untuk yang visual, di situ ada gambar-gambarnya. Kemudian di situ juga ada aksara Jawanya. Saya nggak harus pusing-pusing membuat teks aksara Jawanya. Sementara kalau misalnya dengan membuat bukunya di situ sudah ada gambarnya, kan gitu anak langsung bisa. Oh iya ini. Nanti kalau pas materi cerita rakyat, oke silakan dibuka buku nih, buka bojone, bacanya semini. Nanti ketika pas aksara Jawa kita memakai itu lagi, gitu ya. Jadi juga bisa menjadikan bahan pembelajaran buat mereka ya. Di samping saya sendiri juga bisa mengembangkan diri saya untuk membuat suatu karya gitu ya yang bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk anak-anak pada khususnya begitu. Itu yang ada dalam pikiran saya sekarang. Jadi yang pertama Bu Sofi ingin membuat buku pengayaan nih berupa buku cerita bergambar dengan ilustrasi yang bahasa dengan aksara Jawa dan bahasa Indonesia. Menarik sekali. Dwi aksara berarti ya? Dwi aksara. Dwi aksara. Oke, menarik nih Bu. Buku pengayaan Dwi aksara, baik. Catat nih Bu. Dan tujuannya adalah membuat materi pengayaan yang menarik bagi anak. Oke, karena tadi banyak anak yang tidak termotivasi tadi ya Bu ya. Dan juga ini bisa jadi media untuk bagi Bu Sofi untuk mengembangkan diri juga begitu ya. Betul. Nah, kira-kira ini akan dilakukan kapan Ibu? Wah, ini mumpung masih panas ini insya Allah secepatnya ini. Mumpung masih idenya masih ini masih di sini. Mumpung belum lupa ya. Kalau udah lupa, udah nggak mood itu nanti hilang lagi. Spesifik Bu, mungkin bulan ini atau bulan depan atau kapan begitu? Ya, paling lama bulan besok November salah. Oke, November 2002 mulai ya Bu ya. Ukuran keberhasilannya apa nih Bu? Bu Sofi berhasil dalam aksi ini jika keberhasilannya untuk saya sendiri. Ya ada bukunya itu. Buku selesai. Buku selesai. Dalam waktu berapa lama nih Bu? Ya maksimal Desember lah ya. Oke. Paling enggak ini saya ini menjadi tantangan buat saya, challenge buat saya. Memang saya belum pernah membuat. Kemudian ada ide bagus dan saya harus bisa menyelesaikannya sebelum bulan maksimal Desember lah. Desember sebelum tes itu ya, dari awal itu sudah selesai begitu. Oke. Lalu kira-kira apa saja yang bisa mendukung Bu Sofi nih untuk menyelesaikan aktivitas ini ya? Yang mendukung ya. Yang mendukung saya cukup ini aja kok. Cukup ada motivasi aja yang penting dari teman-teman saya. Oke, berarti motivasi dari teman-teman satu ruang atau bagaimana? Boleh dari teman-teman yang lainnya, boleh dari satu ruangan. Karena memang sebenarnya saya itu juga butuh motivasi walaupun kelihatannya di luar cengar-cengir, goyang-goyang gitu, tapi sebenarnya saya itu juga sangat sekali membutuhkan motivasi kan? Atau ide gitu ya. Kadang kan ini buntu sekali. Ya, memang itu ya kekurangan saya juga. Menariknya berdiskusi ya Bu. Berarti Ibu akan meminta dukungan dari teman-teman dalam motivasi dengan cara minta diingatkan atau bagaimana? Iya, ya sharing aja. Misalnya kan saya menemui jalan buntu, saya akan minta masukan dengan sharing gitu kan. Oh ternyata tambah ide lagi seperti itu. Oke, baik. Gitu. Ada lagi Bu aktivitas pengembangan yang ingin Bu Sofi lakukan? Apa ya? PTK ya. Oh, PTK. Buat PTK. Oke. Tentang apa ini Bu PTK-nya nanti? PTK selama ini saya cenderung ke menulis.
Menulis materi apapun yang penting menulis, ranah menulis ya. Karena memang untuk anak-anak ini saya lihat itu berdasarkan data juga kemampuan menulisnya, baik menulis aksara Jawa maupun yang menulis biasa, misalnya menulis narasi atau apa itu memang masih minim sekali anak-anak ya. Baik dari kita kan Jawa itu kan juga susah, misalnya nulis ono itu anak-anak pada nulisnya ono kan gitu kan ya, bukan ana, atau kemudian yang lainnya yang paling simpel aja, mereka membuat prosa itu tidak ada alinianya seperti itu ya. Saya masih selama ini masih mengulas tentang menulis di materi apa-apa seperti itu. Oke. Berarti kalau boleh saya sampaikan ulang, Bu Sofi ingin membuat penelitian tindakan kelas yang fokus pada keterampilan menulis. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan menulis anak ini ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau yang ini kapan akan dilakukan nih, Bu? Kalau ini rencana semester depan. Semester depan. Semester genap berarti ya, Bu ya? Iya, insya Allah. Karena untuk semester ini kan waktunya sudah mepet ya. Iya, betul. Kemudian ukuran keberhasilannya apa ini, Bu? Ukuran keberhasilannya saya bisa berhasil membuat PTK. Oke. Dan juga berhasil memotivasi teman-teman saya yang selama ini mereka susah sekali membuat PTK. Ingin menularkan semangat membuat PTK. Oke. Menarik ini, Bu, motivasi dan menularkan semangat membuat PTK ya, Bu ya. Berarti bisa mengajak teman gitu. Iya. Oke, kemudian faktor pendukung kira-kira apa yang bisa mendukung Bu Sofi untuk menyelesaikan rencana aksi yang ini? Faktor pendukung otomatis yang pertama dari segi waktu. Waktu ya. Terus kemudian anak-anaknya juga ready apa enggak yang menjadi objek saya nantinya. Kemudian yang ketiga ya dari motivasi internal saya sendiri. Oke. Apa yang akan Bu Sofi lakukan untuk menjaga motivasi internal nih, Bu? Saya butuh selalu diingatkan. Oke. Kira-kira ingin diingatkan siapa ini? Siapapun yang suka mengingatkan saya. Spesifik, biasanya saya itu aku pengen gawe gini, gitu kan? Pengen gawe gini. Itu ada teman saya yang mengingatkan, itu sudah cukup bagi saya. Gitu. Atau terkadang saya itu nulisnya ada secara kertas atau apa sebagai pengingat saya ya. Tapi lebih sering lupa. Yang paling efektif itu malah dari orang-orang, dari teman gitu, mengingatkan untuk oke, ingat selamanya. Baik via WA ataupun langsung gitu yang paling efektif bagi saya. Gitu. Dia membuat pengingat gitu ya, Bu ya? Iya. Oke, baik. Remindernya itu. Ada lagi Bu Sofi yang ingin dikembangkan mungkin? Sejauh ini belum kepikiran, mungkin masih 2 itu saja yang masih kemul di sini ya. Masih panas di sini yang masih ingin saya buat. Di samping yang lainnya paling hanya sekedar membuat apa ya, e-book gitu aja kalau saya sukanya. Membuat e-book ya, Bu ya? E-book. Karena kan bahasa Jawa nggak ada bukunya ya. Bukunya nggak ada, jadi saya juga harus kreatif membuat media ataupun bahan ajar untuk anak-anak yang sesuai dengan kondisi yang ada di Salatiga, di mana media tersebut atau bahan tersebut menarik untuk anak, jadi seperti itu. Atau mungkin membuat media-media yang lainnya gitu. Targetnya kapan nih Bu dilakukan kalau untuk e-book ini? Kalau e-book ini biasanya saya tidak ada target, nanti tahu-tahu misalnya ini pas saya mood jadi gitu aja. Mood jadi gitu misalnya. Jadi kadang belum terpikirkan ya. Tapi begitu pas ngapain tiba-tiba oh ya buat langsung jadi biasanya gitu. Jadi tidak pernah terfikirkan misalnya tahun ini saya harus membuat berapa e-book, enggak. Ya langsung muncul ide-ide itu. Oke, kalau tahun ini nih Bu, tahun ini apakah Bu Sofi akan membuat e-book? Harus, karena saya belum membuat. Oke, baik. Berarti kapan nih Bu membuat e-book nih? Antara bulan November. Sekitar bulan November mungkin ya. Iya, sekitar bulan November. Ukuran keberhasilannya berapa e-book ini, Bu? 1 sampai 2 aja deh. 1 sampai 2 e-book. Oke. Baik. Apa yang mendukung Bu Sofi untuk bisa memenuhi aksi ini nih, Bu, aktivitas pengembangan ini?
Yang mendukung saya. Yang mendukung saya terutama apa ya? Saya sudah punya bahan-bahannya. Ya, materi-materinya sudah saya kumpulkan sehingga ketika sewaktu-waktu saya sudah siap, sudah mood, langsung bisa membuat e-booknya. Aplikasi apa Bu yang akan digunakan? Biasanya saya memakai ini apa namanya? AnyFlip ya. AnyFlip, baik. Iya. Apakah Bu Sofi sudah menguasai ini secara teknis? Oh iya, saya sudah membuatnya semenjak awal pandemi itu sudah saya membiasakan membuat e-book dengan AnyFlip ini. Oke. Untuk menjaga komitmen Bu, ini apa yang akan dilakukan? Komitmen apa maksudnya? Komitmen untuk menyelesaikan proyek ini. Oh ini termasuk bukan challenge tapi ini termasuk keharusan saya. Keharusan saya harus bisa membuat ini, apalagi untuk persiapan semester besok itu. Ya, persiapan kan kemarin kan ketika mengajar di kelas 7 itu saya masih terus terang itu masih belum menemukan strategi yang pas ya. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata dengan diskusi dengan teman-teman, kemudian dengan melihat, dengan membaca, ternyata seperti ini. Paling tidak saya sudah bisa mempunyai gambaran, kemudian saya mengharuskan diri membuat e-book ini untuk membantu saya untuk mengajar di semester 2 nantinya. Baik Bu, jadi mohon izin untuk menyampaikan lagi Bu, atau masih ada mungkin aktivitas pengembangan lain yang ingin Bu Sofi lakukan? Sementara itu aja kayaknya. Oke, berarti ada 3 aktivitas pengembangan yang ingin Ibu lakukan. Pertama, membuat buku pengayaan Dwi Aksara, berupa buku ilustrasi beraksara Jawa dan beraksara Indonesia, begitu ya Bu, yang bertujuan untuk menyediakan materi yang menarik bagi anak dan bisa dan membuat Bu Sofi mengembangkan diri, begitu, karena belum pernah melakukan ini. Ukuran keberhasilannya buku selesai maksimal bulan Desember, begitu ya Bu, dan akan dimulai mengerjakan bulan November tahun 2022. Bu Sofi memiliki dukungan, yaitu motivasi dari teman-teman guru yang senantiasa sharing gitu ya Bu ya, saling berbagi semangat. Kemudian yang kedua, Bu Sofi ingin melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan keterampilan menulis. Tujuannya ya untuk meningkatkan keterampilan menulis anak dan menggerakkan teman-teman untuk ikut menulis PTK. Betul. Ukuran keberhasilannya PTK selesai semester depan. Ini akan dimulai di awal semester genap 2022. Ada dukungan berupa waktu, kesiapan anak, lalu motivasi internal dan teman-teman yang diajak untuk saling mengingatkan itu tadi ya Bu. Berarti akan membentuk komunitas nih sepertinya Bu Sofi nih. Kemudian yang ketiga, Bu Sofi akan membuat e-book, tujuannya untuk membuat media yang sesuai kondisi anak di Salatiga, karena untuk bahasa Jawa belum ada buku, begitu, yang sesuai. Lalu ukuran keberhasilannya 1-2 e-book di tahun ini. Oke. Dan akan dimulai pada November 2022. Ini didukung dengan bahan yang sudah ada. Lalu Bu Sofi memiliki penguasaan teknik yang sudah mumpuni untuk membuat e-book menggunakan AnyFlip. Gitu ya Bu ya. Dan ini juga Bu Sofi terpacu karena ini akan digunakan untuk persiapan mengajar di semester genap. Betul. Oke. Baik Bu. Berarti Bu Sofi, kita ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Apa yang Ibu bisa dapatkan dari kebersamaan kita sejak pra-observasi, lalu observasi, dan pasca observasi ini? Kala itu sangat banyak sekali karena kita bisa sharing ya, terutama untuk saya sendiri, sesuatu yang di luar pikiran saya ternyata ada gitu ya kan, yang selama ini belum pernah saya pikirkan, ternyata ada, yaitu mungkin menjadi salah satu kekuatan bagi saya karena ada teman-teman yang selalu berada di sekeliling saya yang bisa selalu diajak sharing, memberikan masukan, selain saya juga memberikan masukan bagi mereka. Jadi memang ya inilah teman-teman saya, termasuk pada Bu Anita yang selalu menjadi teman saya dalam suka maupun duka dalam segala situasi ya.
terus terang banyak sekali ide-ide yang saya dapatkan dari Bu Anita. Mungkin Bu Anita sadari atau tidak, itu sangat bermanfaat bagi saya. Gitu. Yang saya sadari, ide itu muncul dari Bu Sofi sendiri nih, sepertinya. Dan ya itu tidak saya sadari, ternyata dari teman bisa masuk ke saya itu. Lalu muncul ide baru begitu ya Bu. Baik, untuk rencana tindak lanjutnya tadi sudah sangat spesifik di rencana pengembangan diri. Saya ikut mendoakan semoga rencana baik ini yang sudah disusun dengan begitu sistematis dan detail. Dan semuanya tujuannya spesifik nih ya Bu, tujuannya spesifik dan baik, semuanya untuk anak sepertinya, untuk murid-murid kita. Dan bisa terwujud. Baik. Amin. Semangat Bu Sofi. Semangat. Baik Bu Sofi, ada lagi yang ingin disampaikan Bu Sofi? Untuk sementara sudah ya. Ya, baik. Semoga ke depan nanti akan muncul lagi nih Bu, apalagi yang ingin dikembangkan begitu. Tapi sementara sudah ada aksi nyata, besok ketika kita bersua tatap muka, kita akan ini ya Bu ya, tanda tangan komitmen. Karena tadi Bu Sofi mengatakan perlu selalu diingatkan begitu ya. Jadi mungkin bisa jadi motivasi untuk mengingatkan diri. Baik. Reminder buat saya ya. Baik Bu Sofi, sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk 3 sesi ini, dan saya senang menyaksikan Bu Sofi dapat menggali berbagai macam ide begitu hanya dengan sedikit pemantik. Semoga ide ini dapat terlaksana sekali lagi dan bermanfaat bagi kemajuan belajar anak-anak kita ya Bu Sofi ya. Iya. Terima kasih juga Bu Anita untuk semangatnya, untuk ide-ide briliannya, untuk sharingnya, semuanya. Terima kasih sekali. Semoga saya juga bisa mewujudkan apa yang menjadi challenge maupun apa yang menjadi keharusan untuk saya sendiri. Iya. Baik, terima kasih Bu Sofi. Mohon izin untuk mengakhiri rekaman. Oke.